yang berdekatan dengan Iran. Mengenai wafat beliau masih diperselisihkan karena ada dua pendapat. Menurut Ibnu Katsir, beliau wafat pada tahun 685 Masehi Hijriah, sedangkan menurut pendapat lain yaitu 691 Hijriah. Keahlian beliau seorang ulama yang mahir di berbagai bidang ilmu seperti tafsir, bahasa Arab, fikih, ushul fikih, kalam dan mantik. Beliau diberi gelar An-Nadhir, yaitu seorang yang pandai, hebat dan nasir penolong agama karena jabatan dan keahliannya di berbagai bidang ilmu. Latar belakang penulisan kitab tafsir beliau yaitu yang pertama, setelah mengundurkan sebagai jabatan hakim, beliau pergi ke Tabriz dan belajar kepada ulama di sana karena menurut beliau menyadari bahwa ilmu tafsir merupakan dasar atau fondasi ilmu agama dan memiliki kedudukan yang tinggi. Mengenai latar belakang yang kedua yaitu sudah lama sekali beliau berkeinginan untuk menulis kitab tafsir karena menurut beliau belum mencukupi dalam keilmuannya, sehingga beliau melakukan sholat istikharah dan meyakinkan dirinya untuk menulis kitab tafsir yang kemudian diberi nama Anwar Al-Tanzil wa Asrar Al-Ta'wil. Karya-karyanya antara lain yaitu Matawali Al-Azwar min Matali Al-Anjar, Syarhul Kaifiyah fi Nahwi, Nizam Al-Tawarikh dan lain-lain. Rujukan Imam Al-Baidawi yaitu dari dua kitab. Yang pertama dari kitab Al-Kashaf yang ditulis oleh Al-Ghazali. Beliau mengoreksi paham Mu'tazilah dan mengoreksi pandangan Mu'tazilah di dalamnya karena beliau bermazhab Syafi'i. Yang kedua yaitu dari tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian corak penafsiran beliau Lugawi, yaitu pada saat tertentu beliau menjelaskan kata yang sulit dimengerti dengan menghubungkan kata-kata yang lain. Yang corak penafsiran kedua adalah ilmiah, menafsirkan ayat-ayat kauniyah dan menghubungkannya dengan ayat dengan ilmu modern. Yang ketiga yaitu fikih. Beliau cenderung menafsirkan ayat-ayat hukum dan mentarjinya dengan pemikiran Asy-Syafi'i. Kemudian sumber dan metode penafsiran. Sumber penafsiran yang digunakan Al-Baidawi yaitu dua sumber sekaligus, yaitu dengan Al-Mansur dan Ar-Ra'i. Al-Mansur yaitu dengan penjelasan hadis Nabi, syahadat atau qaul tabi'in, dan Ar-Ra'i yaitu menurut dari pendapat beliau. Metode penafsiran yang digunakan yang pertama yaitu dengan menjelaskan berbagai aspek yang terkandung pada makna ayat tersebut. Sistematika penyusunan beliau yaitu beliau menafsirkan Al-Quran secara berurutan sesuai dengan Mushaf Utsmani, yaitu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Kemudian kelebihan dari tafsir Al-Baidawi, ada tiga kelebihan dari tafsir Baidawi, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang singkat, praktis dan mudah dimengerti sehingga banyak membaca dari tafsir ini karena lebih praktis dan mudah dimengerti oleh seseorang. Kemudian memuat banyak ilmu pengetahuan fikih, bahasa Arab dan qiraat. Yang ketiga yaitu mencantumkan kisah Israiliyat. Sebelum beliau menjelaskan kisah Israiliyat tersebut, beliau mencantumkan bahwa kisah Israiliyat itu apakah dapat diterima atau tidak. Yang kemudian adalah kekurangan dari tafsir beliau. Ada tiga, yaitu tidak dicantumkan kualitas hadis yang diikuti. Terkadang beliau itu mengutip dari hadis dan kemudian itu tidak disebutkan bahwa hadis itu sahih, dhaif, maudhu
sahih, dhaif, hasan dan lain-lain. Kemudian ketergantungan terhadap tafsir-tafsir sebelumnya, karena pada kitab tafsir Al-Baghawi itu banyak mengutip dari kitab-kitab sebelumnya, Al-Kasyaf, Al-Kabir, dan dari itu menurut kekurangan ini menjadi kelemahan ketergantungan terhadap kitab-kitab tafsir sebelumnya. Yang ketiga yaitu perlu penjelasan yang lebih lanjut, karena kitab Al-Baghawi menggunakan bahasa yang praktis dan singkat, sehingga mungkin dari beberapa orang ada yang belum memahami, sehingga penjelasan dari berbagai sumber yang lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata atau pengucapan yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.